Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso, Matematika Jadi Mudah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan statistik dan statistika. Dalam hal ini adalah menentukan nilai statistik untuk data kelompok. Di mana sebelumnya sudah disajikan bagaimana menyajikan data ke dalam daftar distribusi frekuensi, kemudian histogram, poligon, dan ogib. Oke, saya ingin mengulas sedikit data yang kemarin disajikan. Masih tersebar dalam bentuk umum. Di sini adalah data penumpang pesawat Garuda jurusan Jakarta Medan. Penerbangan pada hari Senin, minggu pertama, datanya ditampilkan seperti berikut. Ada 80 data. Nah, dari data tersebut, kemudian disusun menjadi sebuah daftar distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Di mana dari data tersebut, nilai maksimumnya 30 dan nilai minimumnya 11. Dan ini sudah ditentukan di video sebelumnya, sehingga kita sudah mencarinya. Jadi nilai minimumnya adalah 11, kemudian nilai maksimumnya adalah 30. Dari situ maka didapat nilai jangkauan 19. Kemudian kita hitung banyak kelas dengan menggunakan rumus Stargast. 1 ditambah 3,3 log N, karena N-nya 80. Ya, N-nya 80, maka didapat nilai banyak kelasnya 7,28 sekian. 7,280. Nah, kita gunakan pendekatan ke atas. Tujuannya apa? Biar tidak ada data yang hilang atau tidak ada kelas yang tidak muncul. Harusnya ada kelasnya tapi kelasnya nggak muncul. Nah, jadi kita gunakan banyak kelas 8. Lalu nilai interval kelasnya tentu juga kita gunakan nilai jangkauan, yaitu 19 dibagi dengan banyak kelas, kurang lebih 2,375, juga kita bulatkan ke atas menjadi 3. Gitu ya. Nah, dari data ini kemudian kita ambil batas bawah kelas pertama tidak 11, tapi kita ambil 0,9. Boleh nggak 11? Boleh. Boleh 10? Boleh. Yang penting 11 ke bawah, tapi jangan terlalu jauh. Pastikan dulu batas kelas terakhirnya sehingga disinkronkan atau disesuaikan antara batas bawah kelas pertama dan batas atas kelas terakhir. Nah, dari sini maka pada periode yang lalu tabel seperti berikut. Jadi dapat untuk 0 sampai 11 ada 5 frekuensinya, 12 sampai 14 ada 13, 15 sampai 17 ada 14, 18 sampai 20 ada 28, dan seterusnya. Total semua ada 80 data. Nah, kemudian dari sini setelah disajikan dalam bentuk tabel, kemudian histogram, poligon, dan ogib, juga data tersebut kita bisa hitung nilai statistikanya. Nilai statistik untuk data kelompok ini. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data rata-rata. Nah, untuk rata-rata ini ada beberapa rumus yang bisa kalian gunakan, yaitu dengan menggunakan nilai tengah kelas, ya kan? Yang sama seperti hanya digunakan untuk data tunggal rumusnya. Jadi XI kali F I dibagi sigma FI, ya. XI itu nilai tengah. XI itu nilai tengah kelas. Jadi ini adalah nilai tengah kelas.
Ya, jadi XI ini nilai tengah kelas sehingga kalian bisa pastikan nilainya berapa. Ini nilai tengah kelas ya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan rataan sementara. RS itu rataan sementara, kemudian D itu deviasi, simpangan, menggunakan simpangan atau deviasi. Atau juga menggunakan pengkodean, rataan sementara tapi menggunakan pengkodean. Rumusnya demikian, sigma FI mu I dibagi sigma FI dikalikan intervalnya. Kalau pakai deviasi tidak pakai kalikan interval. C itu interval. Ya, jadi XI adalah nilai tengah kelas, data ke I, kelas ke I ya. Kemudian FI itu adalah frekuensi kelas ke I, kelas ke-1, kelas ke-2 dan seterusnya, di mana I itu 1 2 3 4. Dalam hal ini sampai 8 berarti kan. Kemudian RS itu rataan sementara, kemudian mu itu kode, kemudian D itu selisih antara nilai tengah dengan rataan sementara yang ditentukan. Ya. DI itu adalah nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara. Sedangkan C adalah interval. Interval apa rumusnya? Interval itu bisa kan batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama, atau tepi kelas pertama dikurangi tepi bawah kelas pertama. Itu juga interval bisa. Oke, kita hitung rata-rata. Nah, di sini kita akan hitung rata-rata dengan menggunakan rataan sementara, tidak menggunakan dengan nilai tengah kelas. Karena kalau nilai tengah kelas berarti kalian harus menggunakan kalkulator untuk menghitungnya, mempermudah perhitungan. Nah, kita gunakan nilai rataan sementara, di mana rataan sementara itu kita ambil dan kita beri kode 0. Di sini rataan sementara yang beri kode 0. Jadi kode 0 itu adalah rataan sementara. Berapa nilai rataan sementaranya? Rataan sementaranya adalah, ini berarti rataan sementara. Rataan sementara adalah nilai tengah dengan kode 0. Kalau dihitung berapa nilai tengah itu? Nilai tengah ya dijumlah bagi 2. Tengah-tengah, 18 tambah 20 dibagi 2. Berarti 19 ya. Jadi rataan sementaranya adalah 19. Kode 0 ke atas berarti kurang 1 kurang 1, ke bawah tambah 1 tambah 1. Sederhananya begitu. Jadi pengkodean itu sebenarnya adalah selisih antara nilai tengah dengan rataan sementara ya, dibagi dengan intervalnya. Ini rataan sementara. Rataan sementara jadi nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara dibagi intervalnya, itu coding. Cara mudahnya adalah kalau kode 0 sudah ditetapkan, katakanlah di kelas keempat, maka ke atas kurang 1 kurang 1, ke bawah tambah 1 tambah 1. Itu mudahnya. Lalu setelah itu, data yang dibutuhkan adalah FI kali mu I. Kan lebih mudah dibanding dengan FI kali nilai tengah. Nilai tengah kelasnya kan macam-macam nih. Yang kelas pertama 10, kelas kedua 13, dan seterusnya. Kalau dikalikan kan cukup besar juga nilai-nilainya. Sehingga pengkodean itu sangat efektif apabila kalian tidak tersedia kalkulator. Sehingga bisa membantu perhitungannya yang lebih ringan, lebih kecil. Jadi cukup 5 kali min 3 kan, 13 kali min 2, 14 kali min 1, dan seterusnya. Itu cukup kecil nilainya kan. Sehingga kemudian dijumlah, ini adalah sigma ya. Sigma itu berarti jumlah. Jumlah dari FI mu I. Maka didapat nilai rata-ratanya adalah berdasarkan rumus yang ada. Berarti rata-rata pakai rataan sementara dengan menggunakan rumus pengkodean. Jadi RS berarti RS-nya adalah kode 0, nilai tengahnya berapa? 19. Lalu sigma FI mu I adalah min 17. Kemudian sigma FI-nya 80 dan intervalnya adalah C. C itu atau intervalnya itu adalah, kalian bisa gunakan 12 dikurangi 9, boleh juga demikian, atau yang tadi sudah ditentukan nilai dari Stargast.
Jadi intervalnya 3. Kita substitusikan nilai-nilainya, berarti rataan sementaranya 19 ya kan? 19 ditambah dengan min 17 per 80 kali 3. Maka didapat 19 ditambah min 51 per 80. 19 ditambah min 81 per 80 berarti 19 dikurang. Maka didapat nilai rata-ratanya adalah 18,365. Nah, tentu ini lebih mudah menghitungnya dibanding dengan kalau kalian tentukan nilai tengah-tengah kelasnya. Ya, nilai tengah kelasnya X1 misalkan 10, X2 13, X3 berarti 16, ya kan? X4 berarti 19, kemudian 22, kemudian 25, dan seterusnya. Nilainya cukup besar. Nah, itu boleh kalian gunakan. Gitu ya. Oke. Yang kedua adalah pemusatan data median. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah dari data, tetapi bukan data yang masih tersebar. Data yang sudah dikelompokkan. Jadi kalian bisa menggunakan median itu tepi bawah ditambah dengan setengah dari jumlah data, banyak data, dikurangi dengan jumlah frekuensi mediannya sebelum median dibagi dengan frekuensi mediannya. Oke, kemudian jangan lupa dikalikan interval. TB adalah tepi bawah kelas ya, kelas median. Sigma FP adalah jumlah frekuensi sebelum median, sedangkan frekuensi FME adalah frekuensi kelas mediannya. Oke, kita hitung aja. Dari data ini berarti kita dapatkan setengah N-nya dulu. Jadi letaknya dulu. Yang pertama tentukan letaknya dulu. Letak median adalah data ke setengah N. Berarti kayak 80 ya. Data ke 40. Data ke 40 itu adalah ada di kelas mana nih? Ini sudah ini 18 kumulatifnya ya. Ini 18. Kemudian ini adalah 42. Ini berarti sudah 60. Nah, berarti 60, 32 berarti ada di sini. Jadi ini letak median. Letak median ada di kelas keempat. Berarti ada di kelas keempat. Nah, berapa tepi bawahnya? Berarti tepi bawah kelasnya adalah kelas keempat itu kan 18 sampai dengan 20. Berarti tepi bawahnya adalah 17,5. Kalau 18 itu batas bawah. Oke. Lalu intervalnya tadi sudah dihitung C. Jumlah sebelumnya berarti jumlah frekuensi mediannya sebelum median berarti 5, 13 dan 14. Jadi 5, 13 dan 14. 27 berarti 32. Gitu ya. Jadi nilai mediannya adalah tepi bawah 17,5 ditambah jumlah setengah dari N berarti 40 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya ada 32 dibagi dengan frekuensi kelas mediannya. Kelas mediannya frekuensinya adalah 28. Intervalnya adalah 3. Jadi 17,5 ditambah 40 dikurangi 32 itu 8. 8 dibagi 28 dikali 3. Bisa disederhanakan. Ini adalah 2/7 ya. 2/7 bagi 4 bagi 4 kali 3. Berarti 6/7. 6/7 kalau misalkan kita buat ke dalam nilai pecahan, berarti ini bisa saja menjadi ini 17,5. Ini adalah 6/7. Sehingga bisa dirubah menjadi 17 berapa tuh? 7 tambah 12 berarti 18 ya. 7 tambah 12 19 per 14. 19 per 14.
Atau nilai lainnya adalah 18 ya. Ambil 1, sisanya berarti 5 ya. 5/14. Jadi jawabannya, jadi mediannya adalah 18, 5/14. Gitu ya. Atau pakai nilai desimal. Desimalnya berapa? Oke, jadi 18 5/14. Bisa dimengerti? Ya, setengah tambah 6/7 bisa ya? 7 tambah 12, 19 dibagi 14. Oke, itu nilai mediannya. Kemudian nilai pemusatan lainnya. Nah, untuk modus kita gunakan tepi bawah ditambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 dikali C. Apa itu delta 1? Delta 1 adalah frekuensi modus dikurangi sebelum modus. Delta 2 adalah frekuensi modus dikurangi sesudah modus. C adalah interval. Modusnya ada di sini. Ini adalah kelas modus. Nah, yang dimaksud dengan delta 1 itu adalah modus dikurangi sebelumnya. Ini delta 1. Delta 2 berarti modus dikurangi setelahnya. Itu delta 2. Jadi nilai modus itu adalah tepi bawah. Berarti tepi bawah kelas modusnya kayak tadi. Ini tepi bawah kelas modusnya berarti 17,5. Gitu ya. Jadi 17,5 ditambah delta 1. Delta 1 berarti 18 dikurangi 14. 28 dikurangi 14. 28 dikurangi 14. Sedangkan delta 2 adalah 28 dikurangi 8. Gitu ya. Jangan lupa dikalikan interval. Jadi 17,5 ditambah 28 kurangi 14 berarti 14. 28 dikurangi 8 berarti 20, kalikan 3. Gitu ya. 17,5 ditambah 14 dibagi berapa nih? 34 ya. Berarti 7/17 ya. 34 itu kali 3. Berarti 17,5 ditambah 21/17. Atau 17,5 itu berarti 17. Ini berarti 42/34 ya. Jadi nilainya adalah 17,59. 59/34 atau dengan kata lain 18. 59 dikurangi 34 itu 25 ya. 25/34. Nah, jadi modusnya adalah 18 25/34. Gitu ya. Itu nilai pemusatan data dari data tersebut. Kemudian nanti kita akan lanjutkan bagaimana nilai letaknya, kuartil, 1, 3, kemudian desil, dan persentil, serta nilai ukuran penyebarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tonton terus video tentang statistik dari mulai awal sampai akhir, sehingga kalian sudah siap dan meyakinkan diri untuk bisa mengikuti tes penilaian harian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.